Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Jawa Timur merantau menjadi tukang kebun di negeri asing, berharap mengubah nasib. Namun di balik rumah megah itu, ada godaan yang perlahan menggerogoti pikirannya. Kesepian, tatapan, dan kata-kata yang sulit diabaikan membuatnya tidak tahan, hingga suatu malam ia kepergok saat onani. Apa yang terjadi setelah itu justru tak pernah ia bayangkan. Apakah ini awal kehancuran atau sesuatu yang lain? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Desa itu tidak besar, hanya terdiri dari beberapa rumah sederhana yang berjajar di sepanjang jalan tanah yang berdebu saat kemarau dan becek saat hujan. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan angin yang berhembus pelan melewati pepohonan menjadi musik alami bagi warga desa. Arga tumbuh di tempat itu, menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Ia bukan anak orang kaya, bukan pula anak yang memiliki banyak kesempatan. Namun, ia memiliki satu hal yang tidak semua orang miliki, tekad yang kuat untuk mengubah nasib. Sejak kecil, Arga sudah terbiasa membantu orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya berjualan makanan kecil di depan rumah. Penghasilan mereka tidak menentu, seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski begitu, Arga tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya. Setiap pulang sekolah, ia membantu ibunya berjualan atau pergi ke sawah untuk membantu ayahnya. Dari situlah ia belajar tentang kerja keras dan arti dari perjuangan. Dalam hatinya, ia selalu berkata bahwa suatu hari nanti, ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kedua orang tuanya. Seiring bertambahnya usia, Arga mulai menyadari bahwa peluang di desanya sangat terbatas. Banyak teman sebayanya yang akhirnya merantau ke kota, bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerja serabutan. Namun Arga memiliki mimpi yang lebih besar. Ia sering mendengar cerita tentang orang-orang yang bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, dan berhasil mengubah kehidupan keluarganya. Jepang, bagi Arga, terdengar seperti tempat yang jauh dan hampir mustahil untuk dijangkau. Namun justru karena itulah, ia merasa tertantang. Ia mulai mencari informasi, belajar sedikit demi sedikit, bahkan mencoba memahami bahasa Jepang dari buku-buku bekas yang ia pinjam. Keputusan untuk pergi ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Arga harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan desa yang sudah menjadi bagian dari dirinya, dan menghadapi dunia yang benar-benar asing. Malam sebelum keberangkatannya, ia duduk di depan rumah bersama kedua orang tuanya. Tidak banyak kata yang terucap, hanya keheningan yang penuh makna. Ibunya sesekali menyeka air mata, sementara ayahnya menepuk bahu Arga dengan pelan. "Jaga diri baik-baik," kata ayahnya singkat, namun cukup untuk membuat dada Arga terasa sesak. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang harapan seluruh keluarganya. Saat akhirnya tiba di Jepang, Arga benar-benar merasakan betapa berbeda dunia yang ia masuki. Segalanya terasa cepat, teratur, dan asing. Bangunan tinggi menjulang, jalanan bersih tanpa sampah, dan orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing tanpa banyak berbicara. Awalnya, ia merasa kecil dan tidak berarti di tengah semua itu. Namun ia mengingat kembali alasan ia datang ke sini. Ia datang bukan untuk menyerah, tetapi untuk bertahan. Pekerjaan pertamanya sebagai tukang kebun di sebuah rumah besar menjadi langkah awalnya. Ia belum tahu apa yang akan menunggunya di sana, tetapi ia yakin, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Rumah tempat Arga bekerja terletak di sebuah kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Dari luar, rumah itu tampak sederhana, namun begitu ia melewati gerbangnya, Arga menyadari bahwa tempat itu jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Halaman depan dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman yang tertata rapi, bunga musiman, semak hias, hingga pohon kecil yang dipangkas dengan bentuk yang indah. Ada jalan setapak dari batu yang mengarah ke pintu utama, dan di sudut taman, terdapat kolam kecil dengan air yang jernih, memantulkan langit seperti cermin. Tugas Arga adalah menjaga semua itu tetap hidup, tetap indah, seolah taman itu memiliki jiwa yang harus dirawat setiap hari. Hari pertama bekerja, Arga datang lebih pagi dari yang diminta. Ia masih merasa canggung,
takut melakukan kesalahan, dan ingin memberikan kesan baik sejak awal. Ia mulai dengan menyapu daun-daun yang jatuh, lalu memeriksa tanaman satu persatu, memastikan tidak ada yang layu atau kekurangan air. Saat ia sedang fokus bekerja, pintu rumah perlahan terbuka. Dari sanalah ia pertama kali melihat Miyako. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian rumah yang sederhana, namun terlihat sangat rapi. Rambutnya terurai dengan alami, dan wajahnya tampak tenang, meski ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan. Arga langsung menghentikan pekerjaannya dan sedikit menunduk sebagai tanda hormat. "Selamat pagi," suara Miyako terdengar lembut, namun jelas. Arga sedikit terkejut mendengar bahasa Jepang yang ia pahami sebagian, lalu menjawab dengan hati-hati. "Selamat pagi, Bu." Ia berusaha menggunakan kata-kata yang ia pelajari, meski terbata-bata. Miyako tersenyum tipis, bukan senyum yang lebar, tapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih hangat. Ia berjalan mendekat, memperhatikan taman yang sedang dirawat Arga. "Kamu baru ya?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa gugup, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan saat berada dekat dengan wanita itu. Sejak hari itu, rutinitas Arga mulai terbentuk. Setiap pagi, ia datang dan mulai bekerja di taman, sementara Miyako sesekali keluar untuk melihat-lihat atau sekadar berdiri di teras. Kadang ia membawa secangkir teh, kadang hanya berdiri diam sambil memandang ke arah taman. Interaksi mereka tidak banyak, hanya percakapan singkat tentang cuaca, tentang tanaman, atau tentang pekerjaan Arga. Namun ada sesuatu dalam cara Miyako berbicara yang membuat Arga merasa diperhatikan. Ia tidak pernah berbicara dengan nada tinggi, tidak pernah terlihat tergesa-gesa. Justru sebaliknya, ia seperti orang yang memiliki banyak waktu, namun tidak tahu harus mengisinya dengan apa. Semakin hari, Arga mulai merasakan suasana yang berbeda di rumah itu. Rumah besar itu terasa sepi. Terlalu sepi untuk ukuran tempat yang begitu indah. Ia jarang melihat orang lain selain Miyako. Tidak ada anak-anak, tidak ada tamu, bahkan suami Miyako hampir tidak pernah terlihat. Suatu hari, saat mereka berbincang singkat, Arga memberanikan diri bertanya dengan hati-hati, "Apakah Tuan sering di rumah?" Miyako terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang kali ini terasa berbeda, lebih kosong. "Jarang," jawabnya singkat. Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam rumah. Jawaban itu sederhana, namun cukup membuat Arga memahami bahwa di balik ketenangan rumah itu, ada kesunyian yang tidak terlihat. Hari-hari Arga di rumah itu mulai terasa seperti rutinitas yang perlahan membentuk kebiasaan baru dalam hidupnya. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan diri, lalu berjalan menuju rumah besar itu dengan perasaan yang semakin sulit ia jelaskan. Awalnya, ia hanya datang untuk bekerja, menyapu daun, menyiram tanaman, memangkas ranting. Namun kini, ada sesuatu yang membuat langkahnya terasa berbeda. Ia mulai menantikan momen ketika pintu rumah terbuka, ketika ia melihat sosok Miyako berdiri di sana. Ia tidak pernah mengakui hal itu, bahkan kepada dirinya sendiri, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang seharusnya tidak ia biarkan berkembang. Arga mencoba menjaga jarak. Ia sadar betul posisinya, seorang pekerja, orang asing di negeri orang, yang datang hanya untuk mencari nafkah. Ia tidak ingin melupakan tujuan utamanya. Setiap kali pikirannya mulai melayang, ia akan mengingat wajah kedua orang tuanya di desa. Ia membayangkan ibunya yang selalu tersenyum meski lelah, dan ayahnya yang bekerja tanpa banyak bicara. Kenangan itu menjadi pengingat yang kuat, seperti jangkar yang menahan dirinya agar tidak terbawa arus perasaan. Namun, semakin ia berusaha menahan, semakin ia menyadari bahwa perasaan itu tidak bisa begitu saja dihilangkan. Di sisi lain, Miyako juga tampak semakin sering berada di luar rumah. Ia tidak lagi hanya berdiri di teras, tetapi kadang berjalan perlahan di taman, memperhatikan setiap sudut yang sedang dikerjakan Arga. Kadang ia bertanya tentang tanaman, meskipun pertanyaannya sederhana. Kadang ia hanya berdiri di dekat Arga, tanpa banyak bicara, seolah kehadiran orang lain saja sudah cukup untuk mengusir kesunyian. Ada kalanya mereka berbagi cerita singkat, tentang Jepang, tentang Indonesia,
Tentang hal-hal kecil yang mungkin tidak berarti bagi orang lain, tetapi terasa penting bagi mereka. Dalam momen-momen itu, Arga mulai melihat sisi lain dari Miyako, bukan hanya sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang juga manusia biasa. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi warna jingga, Arga masih berada di taman, menyelesaikan pekerjaannya. Miyako keluar dan berdiri di dekatnya, memandangi langit yang perlahan gelap. "Di tempatmu, matahari terbenam seperti ini juga?" tanyanya pelan. Arga mengangguk, lalu menjawab dengan hati-hati, "Ya, tapi di desa saya, lebih banyak sawah. Jadi kelihatannya lebih luas." Miyako tersenyum kecil, lalu berkata, kedengarannya tenang. Arga terdiam sejenak, lalu menjawab, "Memang tenang, tapi kadang terlalu sepi." Ia tidak tahu mengapa ia mengatakan itu. Mungkin karena ia merasa Miyako akan mengerti. Dan benar saja, Miyako tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, seolah kata-kata Arga menyentuh sesuatu dalam dirinya. Sejak percakapan itu, hubungan mereka berubah, meski tidak secara jelas. Tidak ada batas yang dilanggar, tidak ada kata-kata yang berlebihan. Namun ada kedekatan yang mulai terasa, halus, samar, tapi nyata. Arga mulai merasa bahwa ia tidak hanya bekerja di rumah itu, tetapi juga menjadi bagian kecil dari kehidupan di dalamnya. Di sisi lain, ia juga mulai merasakan konflik dalam dirinya semakin kuat. Ia tahu bahwa ia tidak boleh berharap lebih. Ia tahu bahwa dunia mereka berbeda, dan hubungan mereka memiliki batas yang jelas. Namun setiap kali ia melihat Miyako berdiri sendirian di teras, atau mendengar suaranya yang lembut memanggil namanya, ia merasa bahwa mungkin kesepian bisa membuat dua orang yang berbeda menjadi saling mengerti dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih lambat bagi Arga, seolah waktu sengaja memberi ruang bagi pikirannya untuk terus bergulat. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya bukan lagi sekadar kagum atau rasa hormat. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tumbuh diam-diam tanpa ia sadari kapan mulainya. Setiap percakapan kecil dengan Miyako terasa membekas lebih lama dari seharusnya. Bahkan saat ia pulang ke kamar kecilnya di belakang rumah, bayangan tentang taman, suara langkah kaki di teras, dan tatapan lembut itu masih terus mengikuti. Arga mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, memperpanjang waktu di taman, memastikan tidak ada satupun daun kering yang tertinggal. Namun semakin ia menyibukkan diri, semakin jelas ia menyadari bahwa ia tidak bisa sepenuhnya lari dari apa yang ia rasakan. Di dalam kamar sederhana yang ia tempati, Arga sering duduk sendirian pada malam hari. Kamar itu tidak besar, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, lemari kecil, dan meja sederhana. Dari jendela kecilnya, ia bisa melihat sebagian taman yang ia rawat setiap hari. Lampu-lampu taman yang menyala redup membuat suasana terasa tenang, namun juga menghadirkan kesunyian yang dalam. Di tempat itulah Arga sering merenung, mempertanyakan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak boleh melangkah terlalu jauh, tidak boleh membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Namun sebagai manusia, ia juga tidak bisa membohongi apa yang ia rasakan. Ia merindukan percakapan sederhana itu, merindukan kehadiran yang membuat hari-harinya terasa berbeda. Sementara itu, Miyako pun tampak semakin sering muncul di waktu-waktu yang tidak terduga. Kadang di pagi hari lebih lama dari biasanya, kadang di sore hari saat matahari hampir tenggelam, bahkan sesekali ia keluar pada malam hari, berdiri di teras dengan selimut tipis di bahunya. Kehadirannya selalu tenang, namun ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi hanya mengamati taman, tetapi juga seolah mencari sesuatu. Dalam beberapa kesempatan, ia mulai membuka percakapan lebih dulu, menanyakan hal-hal sederhana yang perlahan menjadi lebih personal. Ia bertanya tentang keluarga Arga, tentang kehidupannya di desa, tentang hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain tidak penting. Arga menjawab dengan jujur, meskipun kadang ia merasa gugup. Namun dari cara Miyako mendengarkan, ia tahu bahwa setiap jawabannya benar-benar diperhatikan. Suatu malam, setelah hari yang cukup melelahkan, Arga kembali ke kamarnya lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tidak bisa beristirahat. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai, mencoba menenangkan diri. Perasaan yang selama ini ia tahan mulai terasa semakin berat. Ia merasa sendirian, jauh dari rumah, jauh dari orang-orang yang ia kenal. Dalam keadaan seperti itu,
Pikirannya kembali dipenuhi oleh berbagai hal yang membuatnya gelisah, kenangan, harapan, dan juga kebingungan tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia mencoba mengatur napas, mencoba menenangkan diri dengan cara yang ia bisa, berusaha mengembalikan fokusnya sebagai seseorang yang datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk tersesat dalam perasaan. Namun malam itu menjadi berbeda. Tanpa ia sadari, langkah kaki pelan mendekati kamarnya. Pintu yang tidak sepenuhnya tertutup perlahan terbuka sedikit, dan dari celah itu, sosok Miyako terlihat berdiri. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri dalam diam, seolah ragu. Arga yang menyadari kehadiran itu langsung terkejut dan bangkit berdiri. Waktu terasa berhenti sejenak. Tidak ada kata-kata yang langsung terucap. Hanya ada dua orang yang saling berhadapan dalam situasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam tatapan Miyako, tidak ada kemarahan, tidak ada penilaian, hanya sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara kepedulian dan kesepian yang selama ini tersembunyi. Momen itu menjadi titik yang mengubah segalanya, meski keduanya belum sepenuhnya memahami ke arah mana langkah mereka akan berjalan setelahnya. Keheningan di antara mereka terasa panjang, namun bukan keheningan yang kosong. Arga berdiri dengan perasaan campur aduk, terkejut, malu, bingung, dan juga takut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan buruk bermunculan. Ia takut telah melakukan kesalahan besar, takut kehilangan pekerjaannya, dan lebih dari itu, takut mengecewakan orang-orang yang bergantung padanya di kampung halaman. Namun Miyako tetap berdiri di sana, tidak melangkah pergi, tidak pula menunjukkan reaksi yang ia bayangkan. Tatapannya lembut, tidak menghakimi, seolah ia melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar situasi yang terjadi di depan matanya. Akhirnya, Miyako berbicara, suaranya pelan namun jelas. Ia tidak menyinggung apa yang membuat Arga merasa malu. Ia hanya berkata, "Kamu pasti sangat lelah dan sendirian." Kalimat itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Arga mengangkat wajahnya perlahan, menatap Miyako dengan ragu. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Bukannya teguran, yang ia terima justru pemahaman. Dalam momen itu, Arga merasa seolah beban yang ia bawa selama ini, kerinduan, tekanan, dan kesunyian, tiba-tiba terlihat oleh orang lain. Dan entah mengapa, itu membuatnya merasa lebih manusiawi, bukan sekadar pekerja yang harus selalu kuat. Miyako kemudian melangkah sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak yang wajar. Ia tidak mencoba melanggar batas, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah suasana. Rumah ini besar, tapi sering terasa kosong, lanjutnya. Ia menatap ke arah luar, seolah berbicara bukan hanya kepada Arga, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Kadang, seseorang hanya butuh ditemani, bukan dihakimi. Kata-kata itu menggantung di udara, sederhana namun penuh makna. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, mencoba memahami situasi yang terasa begitu rumit, namun juga begitu jujur. Malam itu, tidak ada keputusan besar yang dibuat. Tidak ada janji yang diucapkan. Namun sesuatu telah berubah. Mereka mulai saling memahami bahwa di balik peran mereka, majikan dan pekerja, ada dua manusia yang sama-sama merasakan kesepian. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih hangat, namun juga lebih hati-hati. Mereka tetap menjaga batas, tetap menjalani peran masing-masing, tetapi ada rasa saling mengerti yang tidak lagi bisa diabaikan. Arga menjadi lebih tenang, tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya. Sementara Miyako, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak merasa rumahnya begitu sunyi. Waktu terus berjalan, dan kehidupan tidak pernah benar-benar berhenti pada satu momen. Arga tetap bekerja, mengirimkan uang ke keluarganya, dan berusaha tetap setia pada tujuannya. Namun pengalaman itu meninggalkan jejak dalam dirinya, sebuah pelajaran tentang manusia, tentang perasaan, dan tentang bagaimana kesepian bisa mempertemukan dua orang dari dunia yang berbeda. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya akan berjalan, apakah ia akan tetap di Jepang atau kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi satu hal yang ia pahami, bahwa dalam perjalanan hidup, tidak semua pertemuan hadir untuk dimiliki. Beberapa hadir hanya untuk mengajarkan, menguatkan, dan kemudian menjadi bagian dari cerita yang akan selalu diingat, meski tidak selalu bisa dilanjutkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.